Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nabi yang dikenal karena memiliki kuasa atas segala makhluk seperti jin dan setan atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau juga diberikan harta yang berlimpah dengan kerajaannya yang terbilang sangat mewah. Hingga Ratu Bilqis pun harus mengangkat pakaiannya karena lantai yang dilangkainya seperti air yang mengenang saking jernihnya. Namun di balik kehidupan Nabi Sulaiman, ia tetap menjadi hamba Allah yang soleh. Bahkan kekayaannya tidak menjadikan ia sombong dan berlaku sewenang-wenang. Namun sebelum lanjut, klik subscribe dan tombol loncengnya ya, support kami dan bersama kita bagi info menarik dari Lampung Update. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau putra Nabi Daud alaihissalam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Setelah Nabi Daud alaihissalam meninggal, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya baik sebagai raja yang merisi tahtanya dan juga sebagai nabi yang melanjutkan menyiarkan risalah kenabiannya untuk disampaikan kepada umatnya. Karunia Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepadanya yang kemudian dikenal sebagai mukjizatnya yaitu dapat mengerti bahasa binatang sebagaimana yang tertera dalam kitab suci Al-Qur'an. Hai kalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu, Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambaku yang soleh-soleh. Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Sewaktu Nabi Sulaiman kehabisan air di daerah Yaman, burung hudhud mendapatkan perintah mencari sumber air. Tetapi burung hudhud tidak kembali lagi. Karena itu Nabi Sulaiman marah. Kalau hudhud pulang, panggang sajalah ia hidup-hidup. Baru saja Nabi Sulaiman bicara demikian, burung hudhud datang. Kemana saja engkau hai hudhud? Tanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hudhud menjawab, maafkanlah ya Rasulullah, aku telah tersesat di daerah yang sangat jauh dari tempat ini. Di tempat tersebut diperintah oleh seorang putri Balqis, ia punya nama, sedang kerajaannya bernama Saba. Mendengar laporan hudhud itu, hilanglah amarah Nabi Sulaiman. Karena tertarik kisahnya itu, kemudian ia membuat sepucuk surat kepada raja perempuan itu, yang berisi seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyatakan bahwa Allah yang telah menganugerahi kerajaan yang besar itu. Karena itu Allah wajib disembah dan jangan menyembah selainnya. Surat itu dihantarkan oleh burung hudhud. Lalu burung hudhud membawanya dan terbang ke negeri Saba. Dan setelah sampai di negeri tersebut, surat yang dibawanya dijatuhkan dan secara kebetulan putri itu sendiri yang menerimanya. Kemudian surat dari Nabi Sulaiman itu dibawa dan dibicarakan dalam ruangan rapat oleh Putri Balqis dan para menterinya. Dan hasil dari rapat tersebut, sebagian dari para anggotanya menyetujui permintaan Nabi Sulaiman dan sebagian yang lainnya menolaknya serta mendesak sang putri untuk bertempur dengan pasukan Nabi Sulaiman. Lalu Putri Balqis mengambil kesimpulan, perang bisa saja terjadi, namun selagi ada jalan damai, mengapa kita harus berperang? Sedangkan Nabi Sulaiman itu tidak mengajak berperang.